Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiza Frilia selaku perwakilan dari kelompok 1 teori perilaku organisasi hendak mempresentasikan tugas kelompok kami dengan judul Perkembangan Teori Organisasi dan Perilaku Organisasi pada Selasa 15 Februari 2022. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu saya sendiri Faiza Afrilia dengan NIM 0064, yang kedua yaitu Sofia Nurul Aini dengan NIM 0066, yang ketiga yaitu Rahma Nadia Febrianti dengan NIM 0154, dan yang terakhir Fausta Ramadan dengan NIM 0243. Baik, untuk bab ini yaitu tentang perkembangan teori organisasi dan perilaku organisasi, kita akan membahas tentang 12 pembahasan materi. Yang pertama ada konsep dasar organisasi, yang kedua ada pengertian, yang ketiga ada bentuk-bentuk kelompok atau organisasi, yang keempat ada faktor yang mempengaruhi kelompok atau organisasi, yang kelima ada model perilaku organisasi, yang keenam ada kedudukan manusia di organisasi, yang ketujuh ada tipe-tipe organisasi, yang kedelapan ada asas-asas organisasi, yang kesembilan ada sejarah perkembangan teori organisasi, yang kesepuluh ada peran landasan sistematis dalam perilaku organisasi, yang ke-11 ada evolusi ilmu perilaku dalam organisasi, dan yang terakhir adalah landasan perilaku bagi manajemen yang sistematis. Pembahasan pertama, kita akan mempelajari tentang konsep dasar organisasi. Organisasi sebagai alat administrasi, maka organisasi ditinjau dari dua sudut pandang. Yang pertama adalah sebagai wadah kegiatan manajemen dilakukan. Jadi di dalam suatu organisasi merupakan wadah dari sekumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama. Kemudian yang kedua adalah sebagai proses interaksi antara manusia yang menjadi anggota organisasi. Jadi di dalam organisasi akan terjadi interaksi antar manusia dengan manusia yang lain karena mereka akan bertemu satu sama lain di dalam sebuah organisasi. Kemudian mengenai pengertian organisasi, di sini dari kelompok kami mengambil 3 pengertian organisasi menurut para ahli. Yang pertama ada James de Monnet, yang kedua ada Dwight Waldo, dan yang ketiga ada G.R. Terry. Yang pertama, menurut James de Monnet, berpendapat bahwa organization is the form of every human association for the attainment of common person, yang artinya adalah organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk pencapaian tujuan bersama. Kemudian yang kedua adalah menurut Dwight Waldo. Nah, pengertian organisasi menurut Dwight Waldo ini diartikan bahwa struktur hubungan-hubungan di antara orang-orang yang berdasarkan wewenang dan bersifat tetap dalam suatu sistem administrasi. Kemudian, pengertian organisasi yang ketiga menurut G.R. Terry adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok atau orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Selanjutnya itu bentuk-bentuk kelompok atau organisasi. Yang pertama yaitu ada kelompok primer. Kelompok primer ini diprakarsai pertama kali oleh Charles Cooley. Kelompok primer ini merupakan kelompok yang mempunyai suatu perasaan seperti keakraban, kebersamaan, dan loyalitas. Dan kelompok primer ini merupakan kelompok yang kecil ukurannya. Namun tidak semua kelompok kecil ini merupakan kelompok primer. Contoh dari kelompok primer ini yaitu seperti keluarga ataupun kelompok kolega. Dan yang kedua itu kelompok informal. Kelompok informal ini merupakan suatu kelompok yang tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan-kebutuhan seseorang. Anggota dari kelompok informal ini tidak diangkat dan tidak diatur, namun keanggotaannya ditentukan oleh daya tarik bersama dari individu dan kelompok. Dan yang terakhir yaitu kelompok formal. Kelompok formal ini merupakan kelompok yang memang sengaja dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas tertentu, dan anggotanya ini biasanya diangkat oleh organisasi itu sendiri. Contoh dari organisasi formal ini seperti komite, panitia, ataupun unit-unit kerja tertentu seperti bagian laboratorium riset dan pengembangan tim manajer.
Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kelompok atau organisasi itu sendiri. Yang pertama yaitu ada faktor internal. Faktor internal ini terdiri dari dua. Yang pertama yaitu kemampuan. Setiap individu ini pasti memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Dan dengan perbedaan kemampuan inilah kita bisa menilai seseorang dari perilakunya. Dan karena perbedaan kemampuan inilah kita dapat mempergunakan untuk memprediksi pelaksanaan dan hasil kerja seseorang yang bekerja di dalam suatu organisasi tertentu. Dan yang kedua yaitu karakteristik kepribadian. Karakteristik kepribadian ini merupakan sifat yang ada pada seseorang. Contohnya yaitu seperti sikap malas, rajin, ataupun ambisius. Lalu ada faktor eksternal, yang pertama yaitu strategi organisasi. Strategi organisasi ini merupakan faktor yang akan mempengaruhi perilaku kelompok dalam organisasi tersebut. Dan yang kedua yaitu struktur wewenang. Setiap organisasi ini pasti memiliki struktur wewenang kepada siapa mereka akan melapor dan siapa yang akan membuat keputusan. Dan yang ketiga yaitu peraturan. Semakin banyak peraturan yang dibuat oleh suatu organisasi, maka perilaku kelompok itu akan semakin konsisten dan dapat diramalkan. Dan selanjutnya yaitu ada model perilaku organisasi. Yang pertama yaitu ada karakteristik individu yang terdiri dari kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengalaman, dan pengharapan. Jadi kemampuan ini dimaksudkan agar kita bisa memahami sifat-sifat manusia, karena dengan memahami hal tersebut kita akan paham mengapa seseorang berperilaku berbeda dengan yang lain di dalam melaksanakan suatu kerja sama. Dan yang kedua yaitu kebutuhan. Dengan adanya kebutuhan, setiap individu ini akan mendorong semangatnya untuk berbuat dalam mencapai sesuatu objek atau hasil. Dan yang ketiga yaitu kepercayaan, lalu pengalaman. Pengalaman ini membuat seseorang tersebut menjadi selektif pada aspek-aspek tertentu. Misalnya seperti menilai apa yang dilihatnya dan melakukan evaluasi apa yang telah dialaminya pada masa lalu. Dan yang terakhir yaitu pengharapan. Jadi yang dimaksud pengharapan di sini adalah ketika seseorang memilih berperilaku atau melakukan suatu kegiatan yang membuat ia akan mendapatkan suatu hasil tertentu. Contohnya saja seperti gaji atau upah, atau dikenal oleh atasan yang menarik karena sesuai dengan tuntutan kebutuhannya. Dan yang kedua yaitu karakteristik organisasi. Karakteristik organisasi ini terdiri dari 5. Yang pertama yaitu hierarki organisasi. Hierarki merupakan hubungan antara atasan dan bawahan di dalam suatu organisasi. Dengan adanya hierarki ini menyebabkan adanya rantai komando yang artinya tingkatan personil dalam suatu organisasi. Dan yang kedua yaitu tugas-tugas. Lalu yang ketiga wewenang. Wewenang ini merupakan hak dan kekuasaan pemegang jabatan untuk memilih mengambil sikap atau tindakan tertentu dalam melaksanakan tugasnya. Dan yang keempat yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab ini merupakan sebuah kewajiban yang harus kita laksanakan sebagai bagian dari anggota sebuah organisasi. Dan yang terakhir yaitu sistem kontrol. Sistem kontrol ini merupakan sistem yang mengatur aktivitas organisasi agar tetap konsisten dengan pengharapan yang telah dibangun sesuai dengan rencana, target, dan tujuan. Hakikat manusia. Menurut Nawawi, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang kompleks dan unik dan diciptakan dalam integrasi dua substansi yang tidak dapat berdiri sendiri. Substansi pertama disebut tubuh sebagai unsur materi, sedangkan substansi kedua disebut jiwa yang bersifat non-materi. Tanpa keterpaduan itu, wujudnya bukan manusia, karena secepat tubuh ditinggalkan jiwa, maka yang tampak sebagai materi bukan manusia lagi, tetapi mayat atau jenazah. Kemudian, hakikat individu. Manusia di dalam mengeksistensikan dirinya sebagai individu selamanya menginginkan untuk diperlakukan sebagai individu. Hal ini memberikan kesadaran bahwa dirinya selain berbeda, tetapi juga sama dengan individu yang lain. Setiap individu menyadari identitasnya yang tidak sama secara fisik dan psikis dari individu yang lain. Mungkin wajahnya, bahkan hidungnya, dan lain-lain. Sebagian dari wajahnya tidak pernah sama dengan individu yang lain. Jalan dan gaya pun tidak sama. Demikian pula psikis, berupa bakat, inisiatif, kreativitas,
proses berpikir, sifat-sifat kepribadian tidaklah sama satu dengan yang lain. Hakikat sosialitas di dalam beraktivitas sehari-hari di muka bumi ini, setiap manusia sebagai individu memerlukan individu yang lain. Tidak seorang pun manusia yang dapat hidup sendiri dan menyendiri tanpa interaksi dengan sesama manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang hakikat sosialitas atau kebersamaan, berupa kecenderungan untuk berada bersama pada satu tempat dan waktu yang sama dengan berinteraksi. Hakikat moralitas. Pada hakikatnya, setiap manusia sebagai individu, maka dalam beraktivitas di dalam masyarakat menginginkan untuk hidup secara harmonis bersama individu yang lain. Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri, manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hakikat moralitas berupa kecenderungan pada norma-norma dan nilai-nilai yang mungkin hidup sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Dan manusia sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk politik. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap manusia beraktivitas dalam kesehariannya maupun dalam organisasi memiliki keinginan dan kepentingan tertentu, bahkan kepentingan untuk berkuasa. Manusia sebagai makhluk ekonomi, tidak dapat disangkal bahwa manusia adalah makhluk ekonomi. Artinya ia mempunyai ragam kebutuhan yang bersifat kebendaan yang ingin dipuaskannya. Pemenuhan kebutuhan yang bersifat kebendaan itu bukanlah hal yang mudah. Tidak mudah karena banyak alasan pertimbangan. Manusia sebagai makhluk sosial. Secara naluriah, manusia adalah makhluk sosial. Telah terbukti bahwa sejak permulaan eksistensinya manusia menyenangi kehidupan berkelompok. Dalam lingkungan masyarakat disebut primitif sekalipun, manusia adalah makhluk yang senang pada kehidupan masyarakat. Di kalangan masyarakat yang disebut primitif itu berduduk bersama dalam gua, berburu bersama-sama untuk mencari bahan makanan dan pakaian adalah bukti-bukti konkret dari sifat naluriah tersebut. Manusia sebagai makhluk individu. Bagi cabang ilmu sosial memberi petunjuk bahwa manusia sebagai insan ekonomi dan insan sosial juga merupakan individu dengan jati diri yang khas. Prinsip tersebut berarti antara lain bahwa untuk dapat memperlakukan seorang secara tepat perlu pemahaman tentang apa yang disebut sebagai variabel bebas yang membuat seseorang itu sebagai insan dengan karakteristik yang khas sifatnya. Kemudian pengertian organisasi. Menurut Chester Barnard adalah organization as a system of cooperative of two or more person. Artinya, organisasi adalah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih. Kemudian organisasi garis, lini atau line itu adalah suatu bentuk organisasi di mana pelimpahan wewenang langsung secara vertikal dan sepenuhnya dari kepemimpinan terhadap bawahannya. Kemudian pengertian organisasi. Menurut Chester Barnard adalah organization as a system of cooperative of two or more person. Artinya, organisasi adalah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih. Kemudian organisasi garis, lini atau line itu adalah suatu bentuk organisasi di mana pelimpahan wewenang langsung secara vertikal dan sepenuhnya dari kepemimpinan terhadap bawahannya. Kemudian organisasi staf adalah organisasi di mana pimpinan itu dibantu oleh staf yang ahli di bidang tertentu, memberikan komando dalam melaksanakan tugasnya. James Dimony berpendapat organization is the form of every human association of the attainment of common purpose.
Artinya organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk pencapaian tujuan bersama. Apa itu asas koordinasi? Asas koordinasi adalah asas skala atau hierarki. Artinya koordinasi itu dilakukan menurut jenjang-jenjang kekuasaan dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan jenjang-jenjang yang berbeda-beda satu sama lain. Singkatnya, asas hierarki ini bahwa setiap koordinator harus mengkoordinasikan bawahannya secara langsung. Kemudian kita masuk ke pembahasan materi mengenai sejarah perkembangan teori organisasi. Yang pertama ada masa industri. Nah, masa industri ini terjadi pada periode akhir abad ke-18 yang dikenal dengan revolusi industri. Karena pada masa itu teori-teori organisasi juga membahas tentang revolusi industri. Nah, kemudian pada masa industri ini merupakan tonggak sejarah manusia di mana melalui masa ini, manusia itu pertama kali memanfaatkan proses mekanisme untuk produksi melalui mesin-mesin. Kemudian ada tokoh-tokoh pada masa industri ini, ada pencetus ide mengenai perilaku organisasi, ada Max Weber, ada Henry Fayol, dan ada Frederick Winslow Taylor. Kemudian menurut Max Weber ini yang menitik beratkan pada suatu organisasi itu perilaku. Jadi deskripsi tentang perilaku organisasi, tentang teori organisasi itu yang menjadi titik berat itu adalah perilaku setiap manusia yang ada di organisasi tersebut dibandingkan dengan prinsip yang dikembangkan untuk mencapai tujuan. Kemudian yang kedua ada tokoh pencetus ide yaitu Henry Fayol. Nah, Henry Fayol ini merupakan tokoh yang dapat mempengaruhi berbagai negara di Eropa. Bahkan melalui bukunya yang berjudul General and Industrial Administration pada tahun 1919. Nah, Henry Fayol ini juga yang beranggapan bahwa setiap organisasi itu selayaknya memiliki unit-unit yang berbeda agar lebih mudah dalam proses pengerjaan dan memanajemennya. Kemudian Fayol juga mencetuskan 14 prinsip yang terkenal dalam teori dan perilaku organisasi. Kemudian tokoh yang ketiga sebagai ide pencetus dalam perilaku organisasi pada masa industri yaitu Frederick Winslow Taylor. Nah, tokoh ini yang memperkenalkan konsep Principle of Scientific Management di Amerika Serikat. Kemudian F.Y. Taylor ini juga yang mengajukan 3 hal yang merupakan tujuan dari gerakannya. Kemudian menurutnya, dalam rangka menunjukkan manajemen yang baik, maka unsur penyusun manajemen ilmiah juga harus memiliki fungsi yang baik pula. Berdasarkan pandangan perilaku, manajemen ilmiah berupaya menggabungkan ilmu, eksak dan eksperimen sesuai dengan sistematika dan asumsi mekanistik terhadap perilaku organisasi. Kemudian yang kedua ada gerakan hubungan kemanusiaan. Nah, pada sejarah perkembangan perilaku organisasi pada masa gerakan hubungan kemanusiaan ini disimbolkan dengan gerakan The Human Relations Movement. Gerakan ini diartikan sebagai gerakan hubungan kemanusiaan yang berfokus pada kerjasama dan semangat kerja para karyawan. Kemudian penegasan ini menunjukkan bahwa penggolongan aspek hubungan kemanusiaan. Kemudian pendekatan hubungan kemanusiaan versi Raymond Mills secara sederhananya seperti ini. Raymond Mills itu beranggapan bahwa manusia yang sedang bekerja itu merupakan manusia seutuhnya, bukan mesin ataupun bukan suatu alat yang bisa digunakan untuk terus-menerus melakukan proses produksi. Sehingga Raymond Mills ini mengajarkan bahwa bagaimana manajer itu bisa memahami kebutuhan para karyawan atau para pekerjanya.
yang ingin dianggap keberadaannya dan merasa diperhatikan, seperti mulai dari mendengarkan, kemudian mengamati cara kerjanya, dan bahkan melibatkan para pekerja itu untuk mengambil suatu keputusan dalam organisasi. Sehingga para karyawan itu akan memiliki semangat yang tinggi untuk bekerja sama dan meningkatkan produksi mereka secara pasti dan lebih baik. Dan yang ketiga ada gerakan serikat buruh. Nah, pada masa gerakan serikat buruh ini muncul kondisi di mana manajer itu tidak mau mengetahui kontribusi atau dedikasi pekerja. Para pekerja pada masa itu dilakukan sangat buruk, misal dari gajinya yang rendah, kemudian jam kerja yang berlebihan, dan sebagainya. Sehingga hal itu memunculkan adanya gerakan ini, dan di mana kaum buruh bisa berdemonstrasi, bisa menyuarakan apa yang mereka rasakan kepada para organisasi atau perusahaan-perusahaan tempat mereka bekerja. Sehingga adanya gerakan ini pada masa itu juga banyak unit atau bagian kepegawaian yang didirikan untuk mengatasi persoalan-persoalan dalam kepegawaian dan serikat buruh ini. Dan yang keempat ada penemuan Hawthorne. Nah, pada masa riset Hawthorne ini bertujuan salah satunya adalah untuk mengetahui korelasi antara keadaan fisik lokasi kerja dengan produktivitas karyawannya yang terjadi, mulai dari seperti temperatur, kemudian kelembapan udara, pencahayaan terhadap kelelahan, dan gerakan berulang yang dilakukan oleh para pekerjanya. Nah, dalam riset Hawthorne ini dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama ada fase uji coba pencahayaan, yang kedua ada fase di mana uji coba pada ruang istirahat, dan yang ketiga fase yang dikenal dengan studi mengenai ruang bank telegram. Untuk fase yang pertama, uji coba yang dilakukan di pencahayaan itu, para pekerja itu diuji dengan perbedaan intensitas pencahayaan lampu di lingkungan tempat kerja, di mana cahaya yang dimiliki itu memiliki intensitas yang lebih dan ada juga yang kurang. Kemudian pada fase uji coba ini memberikan hasil produktivitas yang dibagi menjadi 3, yaitu ada yang memiliki produktivitas yang naik, ada yang turun, dan juga ada yang tetap. Kemudian pada fase uji coba yang kedua, yaitu di ruang istirahat, ada pekerja yang diminta untuk melakukan uji coba ini, kemudian mereka dipisahkan di ruang istirahat yang berbeda, dan hasilnya pun tidak jauh beda, dan bahkan tidak ada perbedaan dengan fase yang pertama tadi. Kemudian fase yang ketiga, fase yang dikenal dengan studi mengenai ruang bank telegram. Pada fase ini bertujuan untuk menganalisa perilaku kelompok pekerja informal, dan hasil dari riset yang ketiga ini adalah bahwa fasilitas dan kondisi kerja yang diberikan oleh perusahaan itu tidak terlalu mempengaruhi perilaku positif sikap, sehingga produktivitas para karyawan akan tetap dipengaruhi oleh atensi manajer. Kemudian yang kedua, faktor yang mengikat dan menentukan perilaku pekerja itu adalah norma kelompok kerja yang diikuti oleh para pekerja. Nah, kemunculan dari penemuan Hawthorne ini memiliki sisi positif dan juga sisi negatif, di mana sisi positifnya itu adalah bahwa seorang pekerja itu akan merasa selalu senantiasa diawasi oleh para manajernya atau para atasannya, sehingga mereka bisa bekerja dengan produktif dan dengan lebih baik karena mereka senantiasa merasa diawasi. Tetapi efek negatif dari penemuan Hawthorne ini adalah bahwa bisa dikatakan bahwa para pekerja itu hanya berpura-pura di depan seorang atasan atau manajer ketika melakukan pengawasan,
dan sehingga pada aslinya kita tidak mengetahui bagaimana sih sifat asli dari para pekerja itu ketika tidak ada mandor atau ketika tidak ada manajer seperti itu. Lalu ada peran landasan sistematis dalam perilaku organisasi. Fungsi pendekatan sistematis ini berfungsi untuk menunjukkan bahwa perilaku individu di dalam suatu organisasi ini sulit ditentukan. Dan pemikiran Plato mengenai jiwa manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu filosofik. Filosofik ini merupakan alat untuk meraih ilmu, pengetahuan, dan pengertian. Dan yang kedua itu spirit, yaitu merupakan aspek dari jiwa manusia yang berupaya mencari kekuasaan dan ambisi. Dan yang terakhir yaitu appetite, yaitu keinginan untuk memenuhi selera seperti makan, minum, ataupun membutuhkan uang. Evolusi teori perilaku dalam manajemen. Menurut Taylor dan Fayol, evolusi teori perilaku dalam manajemen yaitu efisiensi, rasionalitas, kontrol, pertentangan antara pemilik dan tenaga kerja. Mereka mampu mengembangkan prinsip atau model universal yang dapat digunakan pada semua keadaan. Menurut Frederick, adalah seorang insinyur mesin pada perusahaan Pak Jadi Pennsylvania. Ia mendapatkan gelar Principle of Sensitivity Management pada tahun 1911. Dalam bekerja, ia dipengaruhi oleh etika Protestan, yakni kerja keras, rasionalitas, ekonomi, dan individualisme. Frederick mengusulkan 4 prinsip scientific management yang menurutnya akan menghasilkan kenaikan yang berarti dalam produktivitas. Henry Fayol dan prinsip organisasi. Fayol adalah seorang manajer perusahaan di Prancis. Teori yang dikemukakan oleh Henry Fayol ini beranjak dari pengalamannya yang telah bertahun-tahun sebagai praktisi eksekutif di perusahaannya. Fayol mencoba menggambarkan prinsip-prinsip umum yang dapat diaplikasikan pada semua manajer dari semua tingkatan organisasi dan menjelaskan fungsi-fungsi yang harus dilakukan oleh semua manajer. Fayol mengusulkan 14 prinsip yang menurutnya dapat digunakan secara universal. Mungkin saya akan sebutkan 3. Yang pertama, pembagian kerja. Prinsip ini sama dengan pembagian kerja Adam Smith. Spesialisasi menambah hasil kerja dengan cara membuat para pekerja lebih efisien. Yang kedua, wewenang manajer harus dapat memberi perintah. Wewenang memberikan hak ini kepadanya, tetapi wewenang berjalan seiring tanggung jawab. Jika wewenang digunakan, timbullah tanggung jawab. Disiplin. Para pegawai harus menghormati dan menghargai peraturan yang mengatur organisasi. Disiplin yang baik merupakan hasil kepemimpinan yang efektif. Suatu saling pengertian yang jelas antara manajemen dan para pekerja tentang pengaturan organisasi serta penerapan hukum yang adil bagi yang menyimpang dari peraturan tersebut. Max Weber dan birokrasi dibuat oleh teoretikus tipe 1 dalam struktur organisasi tipe ideal. Weber mengembangkan sebuah model struktural yang ia katakan sebagai alat yang paling efisien bagi organisasi-organisasi tujuannya. Ia menyebut struktural ideal ini sebagai birokrasi. Birokrasi adalah model yang paling efisien dalam efektif untuk organisasi yang punya tingkat kompleksitas tinggi, seperti perusahaan, pemerintah, dan militer. Baik, poin yang pertama yaitu pendekatan social learning. Untuk mengetahui perilaku manusia mengenai timbal baliknya, teori mengenai pendekatan social learning atau bisa kita artikan dengan teori belajar sosial digunakan untuk menganalisis beberapa faktor, yaitu yang pertama tingkah laku manusia, yang kedua kognitif manusia, dan yang terakhir lingkungan manusia. Menurut Bandura pada 1997, timbal balik antara manusia dan lingkungannya bersifat saling menentukan. Jadi bisa kita artikan bahwa manusia bisa menentukan timbal balik dari lingkungannya, begitu juga sebaliknya lingkungan bisa menentukan timbal balik dari manusia itu sendiri. Nah, determinisme timbal balik tersebut menunjukkan kesempatan untuk mempengaruhi nasib dan kemampuan manusia dalam memimpin diri sendiri. Baik, untuk poin yang selanjutnya yaitu pendekatan stimulus organism behavior
consequence. Nah, jika pendekatan social learning pada poin yang pertama tadi didasarkan oleh pendapat Bandura bahwa pendekatan perilaku yang merupakan gabungan dari pendekatan kognitif dan behavioristik. Nah, apa sih pendekatan kognitif itu? Pendekatan kognitif menekankan bahwa tingkah laku adalah proses mental di mana individu aktif dalam menangkap, menilai, membandingkan, dan menanggapi stimulus sebelum melakukan reaksi. Sedangkan teori behavioristik yaitu berbicara mengenai perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Nah, pemahaman dan respon mengenai suatu informasi adalah dasar bagi pendekatan perilaku ketika terjadi pemberian stimulus. Nah, dengan adanya pemahaman dan respon dengan pemberian stimulus ini, maka terjadilah hubungan baik antara bawahan dan atasan dengan kerjasama melalui pendekatan ini. Nah, terjadinya hubungan baik ini dibuktikan dengan adanya keberlangsungan, adanya perilaku kepemimpinan, dan interaksi timbal balik antar variabel di organisasi tersebut untuk mengetahui perilakunya. Nah, perilaku interaksi antara manusia dan lingkungannya dapat ditelaah melalui 3 pendekatan modifikasi perilaku. Apa aja itu? Yang pertama yaitu pendekatan kognitif, di mana peran individu menjadi pusat yang dapat ditunjukkan dengan beberapa aktivitas mental yang sadar yang menjadi faktor penentu perilaku seperti sikap, pengetahuan, pikiran, dan kepercayaan. Nah, hal-hal seperti sikap, pengetahuan, pikiran, dan kepercayaan kan merupakan hal yang bisa kita lakukan ya, bisa kita lakukan di dalam individunya kita, seperti itu. Yang kedua yaitu pendekatan penguatan. Psikolog Ivan Pavlov dan Edward adalah yang pertama kali mengembangkan pendekatan ini. Pada umumnya, penguatan berarti motivasi yang merupakan landasan kompleks dan luas dalam proses psikologi. Dan yang terakhir yaitu pendekatan psikoanalitis. Sigmund Freud memperkenalkan psikoanalitis yang menunjukkan bahwa perilaku manusia berada di bawah kontrol personalitas atau kepribadian. Baik, untuk poin yang terakhir yaitu pendekatan modifikasi perilaku yang dibagi menjadi 2 yaitu pendekatan sistem dan pendekatan kontingensi. Yang pertama yaitu pendekatan sistem. Sebelum kita mengetahui pendekatan sistem itu seperti apa, kita harus mengetahui arti dari sistem itu sendiri. Nah, komponen-komponen seperti subsistem, dan subsistem yang berkaitan dan bergabung dapat disebut dengan sistem. Nah, menurut Mulyadi pada tahun 2016 mendefinisikan bahwa sistem sebagai suatu jaringan prosedur yang dibuat berdasarkan pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Nah, jadi bisa kita katakan bahwa organisasi atau perusahaan sebagai sistem untuk menunjukkan keterkaitan antara subsistem di dalamnya yang nantinya akan berinteraksi dengan lingkungan. Nah, sehingga melalui pandangan ini dapat dicapai kebermanfaatan secara menyeluruh. Nah, untuk poin yang kedua yaitu pendekatan kontingensi. Ketidakpuasan pada universalitas menghadirkan pendekatan baru sehingga dapat memenuhi kebutuhan untuk menambah variabel pada manajemen seperti variabel lingkungan. Baik, jika bisa saya simpulkan mengenai 3 poin pada landasan perilaku bagi manajemen yang sistematis. Yang pertama yaitu pendekatan social learning atau teori belajar sosial yang menitik beratkan pada timbal balik antara lingkungan dan manusia. Nah, teori ini digunakan untuk menganalisis beberapa faktor seperti tingkah laku, kognitif, dan lingkungan yang berhubungan dengan manusia. Yang kedua yaitu pendekatan stimulus organism behavior consequence, yaitu menitik beratkan pada pemahaman dan respon ketika terjadinya pemberian stimulus. Nah, hal ini akan memunculkan hubungan baik antara bawahan dan atasan melalui kerjasama. Nah, setiap individunya akan melalui keberlangsungan, interaksi, perilaku kepemimpinan, dan lain sebagainya. Nah,
pada pendekatan ini dapat ditelaah melalui 3 pendekatan modifikasi perilaku, seperti pendekatan kognitif, pendekatan penguatan, dan pendekatan psikoanalitis. Dan yang terakhir yaitu pendekatan modifikasi perilaku, yang dibagi menjadi 2, yaitu pendekatan sistem dan pendekatan kontingensi. Nah, pendekatan sistem ini didefinisikan bahwa organisasi atau perusahaan adalah sebuah sistem untuk menunjukkan keterkaitan antar subsistem yang nantinya akan berinteraksi dengan lingkungan. Sehingga melalui pandangan ini nantinya dapat dicapai kebermanfaatan secara menyeluruh. Dan yang kedua yaitu pendekatan kontingensi yang muncul karena pendekatan yang lama belum memenuhi kebutuhan di masa kini atau kebutuhan organisasi atau perusahaan di masa kini. Maka dari itu pendekatan kontingensi ini menambah variabel pada manajemen seperti variabel lingkungan. Baik, karena seluruh materi sudah kita sampaikan secara bergantian, kami akan tutup presentasi dalam bentuk video ini. Jika ada pertanyaan mengenai materi ini, bisa disampaikan melalui Google Meet ataupun grup kelas. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.